Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Rabu 15 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Jansen Teva. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Judul renungan kita pada hari ini ialah Kasih Melampaui Segala. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita renungkan pada hari ini menarasikan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta di kota Betsaida. Tempat itu terletak di wilayah Galilea sebelah utara Danau Genesaret. Nama Betsaida mempunyai arti tempat pengambilan ikan atau rumah para nelayan. Murid-murid Yesus yang pertama berasal dari tempat itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Betsaida juga menjadi salah satu kota yang dikecam oleh Yesus karena tidak mau bertobat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, bandingkan Matius bab 11 ayat 21. Hal ini menunjukkan bahwa Betsaida masih berdiam dalam kegelapan dosa. Meskipun demikian, di sana banyak terjadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Salah satunya adalah penyembuhan seorang buta yang kisahnya kita renungkan pada hari ini. Juga peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang terjadi di kota Betsaida. Bandingkan Injil Lukas bab 9 ayat 10 sampai dengan 17. Dan para murid Yesus yang pertama berasal dari kota Betsaida, seperti Simon, Andreas, dan juga Filipus. Bandingkan Injil Yohanes bab 1 ayat 44. Saudara-saudariku yang terkasih, dari paparan informasi di atas, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Yesus melakukan berbagai mujizat di kota Betsaida, kota orang kafir? Alasan yang pertama, sesungguhnya kedatangan Yesus ke dunia untuk membawa terang bagi bangsa-bangsa kafir. Dengan melakukan berbagai mujizat, sesungguhnya Ia hendak menjadikan orang kafir bertobat dan beriman kepada Allah. Peristiwa penyembuhan orang buta dilakukan Yesus untuk meruntuhkan ketegaran hati orang-orang kafir supaya mereka beriman kepada Allah. Bagi kita, ketegaran hati hanya akan menghambat kita untuk bersatu dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Alasan yang kedua, Yesus selalu berpihak kepada orang-orang yang menderita, sekalipun Ia seorang kafir dan berdiam di kota orang kafir. Atas dasar cinta kasihlah, Ia tidak memandang dalam melakukan perbuatan kasih. Bagi kita, kebaikan tidak seharusnya dibatasi. Kebaikan dan kasih harus selalu diberikan kepada siapa saja, tanpa pilih-pilih, sekalipun kepada orang yang membenci kita. Saudara-saudariku yang terkasih, buta atau kebutaan
melambangkan kegelapan rohani serta ketegaran hati. Orang yang lemah rohaninya pasti didiami oleh ketegaran hati. Mereka yang tegar hatinya seumpama orang buta yang tidak mampu melihat kesusahan dan penderitaan orang lain. Peristiwa penyembuhan orang buta oleh Yesus sesungguhnya mau mengajarkan kita untuk lebih peka dan peduli kepada sesama kita yang sedang menderita dan bersusah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.